Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah untuk kesekian kalinya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang semoga Allah turunkan malaikatnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, innal malaikata la tadru ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka mendatangi majelis-majelis ilmu, mereka meletakkan sayap-sayapnya karena mereka cinta, mereka ridha terhadap apa-apa yang mencari di dalam majelis tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kali ini tema kita tentang kaifa nata'ammal ma'a ghairil muslimin fil mujtama' al-islami. Itu bagaimana interaksi kita dengan non-muslim di masyarakat Islam. Ini materi selingan. Biasanya kita membahas hadis arba'in. Seharusnya sekarang hadis arba'in yang kelima. Namun sementara waktu kita materi selingan karena kita tahu sekarang lagi momennya Desember, ya, terus lagi momennya tahun baru. Baik, dan ini mohon maaf tulisannya kecil-kecil banget ini kayaknya. Betul Pak ya? Ini tombol ya. Baik, kita lihat dulu tentang latar belakang kenapa tema ini kita angkat. Ya, karena memang sehari-hari kita berinteraksi bukan hanya dengan sesama muslim, apalagi untuk saudara kita yang tinggal di daerah minoritas muslim, kanan kiri mereka, bahkan mungkin saudara kandung mereka sendiri ada yang non-muslim. Tentunya bagi umat Islam memerlukan panduan, memerlukan guidance atau manhaj, kurikulum bagaimana seorang muslim dan muslimah berperilaku dengan mereka-mereka yang tidak seagama dengannya. Istilah ghairul muslim dengan istilah kafir, kalau menggunakan sudut pandang bahasa Arab, sebenarnya lebih lembut istilah kafir. Kafir secara bahasa artinya orang-orang yang tertutup. Ini bahasa atau definisi etimologi secara bahasa. Tertutup, kafir, al-kufr. Oleh karena itu, tutupan buku, kalau ada buku ada sampulnya, ya, dalam bahasa Inggris cover. Ini satu bahasa Inggris yang berasal dari serapan bahasa Arab. Ini menurut sudut pandang bahasa. Sementara ghairul muslim itu artinya pembangkang. Muslim orang yang tunduk dan patuh. Ketika disebut ghairul muslim maka mereka pembangkang. Jadi lebih keras kalau kita menggunakan gaul lughuri Arabi, cita rasa bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia kan, dengan sudut pandang bahasa kita Indonesia, istilah kafir dengan istilah non muslim lebih apa namanya? Lebih keras yang mana? Kafir. Jadi kalau dengar kata kafir lebih berat ya dibanding istilah non muslim.
Baik. Nah, kita di sini ya dua-duanya kita pakai lah. Kadang istilah non-muslim, kadang istilah kafir. Dan istilah kafir ini istilah Al-Quran, istilah hadis, dan kita tidak boleh alergi dengan istilah ini. Sebagaimana istilah munafik, mukmin, dan istilah-istilah lain yang ada dalam Al-Quran. Kita lihat prinsip dasar dalam Islam di bagian kanan atas, beberapa prinsip dasar dalam bergaul dengan manusia. Apa konsepnya? Yang pertama, bahwa kita semua diikat oleh ikatan sesama dzurriyyatul Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam. Siapapun kita, apa warna kulit, bahasa, suku, dan seterusnya, termasuk apa agamanya, prinsip awalnya kita terikat oleh dzurriyyatul Adam, anak cucu Nabi Adam. Di situ sudah tertera ya, salah satu surat Al-Quran, surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, maksudnya dari Nabi Adam dan Hawa. Dan keterangan ini menunjukkan gender itu hanya ada dua, laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Karena sekarang ada gerakan dari LGBT, mereka bukan hanya penyimpangan, tapi juga gerakan ideologi. Mereka menginginkan agar gender bukan hanya laki dan perempuan, tapi 7 gender, 7. Laki, perempuan, bisex, lesbi, gay, waria, dan transgender. 7. Apa alasan mereka? My body is mine, kata mereka. Tubuhku milikku, maka aku bebas mau jadiin apa kek. Walaupun aku dilahirkan laki-laki, mau jadiin perempuan, terserah diriku. Walaupun aku lahir perempuan, aku jadikan laki-laki, terserah diriku. Walaupun aku perempuan, aku suka laki-laki, aku suka perempuan juga, terserah. Itu kata mereka. Dan mereka anggap itu bukan penyimpangan alias normal. Dan itu jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, ya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian dalam wujud syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah, bermarga-marga, seterusnya, berkelompok-kelompok. Buat apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Hal ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ketika Rasulullah mendatangi walimatul urs, pesta pernikahan di Madinah. Madinah jelas ini kota baru bagi Rasulullah, karena Rasul aslinya orang Mekah. Nah, ketika acara walimatul urs atau pernikahan tersebut sepi, bukan sepi dari tamu, tamunya ramai, cuma tidak ada hiburan. Maka Rasul pun bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bukankah kawanmu ini orang Ansor? Dan bukankah orang Ansor itu suka hiburan? Maka Nabi pun memberikan beberapa contoh bait syair. Nah, jamaah sekalian, kita lihat kisah ini. Pertanyaan Rasulullah, bukankah saudaramu ini orang Ansor? Dan bukankah orang Ansor suka hiburan, suka nyanyian? Itu tanda Rasulullah kenal dengan budaya yang bukan budaya dirinya. Rasulullah mengetahui budaya Ansor, budaya Madinah, dan Rasulullah bukan orang Ansor, bukan orang Madinah. Rasulullah orang Muhajirin, orang Mekah. Lita'awur. Yang kedua, yaitu ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Heraklius, Raja Romawi yang Nasrani. Suratnya dibalikin lagi karena tidak ada stempel. Ini pernah saya sampaikan di sini. Tidak ada stempel. Dan Rasulullah SAW akhirnya mengikuti prosedur tersebut, yaitu menstempel surat tersebut melalui cincin beliau yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Setelah itu baru dikirim lagi dan baru mereka mau terima. Nah, stempel bukan budaya Arab.
bukan budaya Islam. Ini budaya Barat saat itu, dan Barat saat itu diwakili oleh Romawi, sementara Timur diwakili oleh Persia. Ketika Rasulullah mau menerima prosedur stempel, itu tanda bahwa Rasulullah mau mengetahui, oh itulah budaya mereka. Mereka tidak mau yang namanya aktivitas administrasi tanpa disahkan legalitas berupa stempel. Dan budaya itu terus sampai hari ini di zaman kita, termasuk sampai di Indonesia. Ini lita'aruf, saling mengenal budaya dan mengenal kebiasaannya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, yaitu ketika Rasulullah alaihi wasallam mendatangi atau mendapatkan salah satu sahabatnya Jabir bin Abdullah mengundang dia untuk nikah. Maka Nabi bertanya, kamu nikah sama gadis atau sama janda? Jawaban Jabir, dengan janda. Lalu kata Rasul, kenapa enggak dengan gadis saja? Yang dengan gadis itu engkau bisa bercanda, bisa bermain-main dan seterusnya. Lalu Rasul nanya lagi, udah dilihat belum orangnya? Calonnya udah dilihat belum? Belum. Nabi bilang, lihat. Orang mana calon kamu? Orang Ansor. Nah, lagi-lagi disebut Ansor. Lalu kata Rasul, lihatlah. Karena setahu saya, di mata orang Ansor, di mata wanita orang Ansor, ada sesuatu. Maksudnya, mohon maaf, lebih kecil matanya, agak lebih sipit dibanding orang Mekah zaman itu. Maka ketika Rasul bilang, setahu saya di orang Ansor matanya lebih kecil atau sipit, itu tanda Rasul mengenal hingga sampai ke fisik-fisiknya. Lita'aruf. Jadi bukan lita'aruf, bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk saling bertempur. Ini hukum dasarnya. Baik, teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang kiri bawah. Yang kedua, yaitu ikatan yang lebih spesifik, lebih menyempit, ikatan setanah air, sebangsa, sekampung halaman. Ya, kayak misalnya orang Depok sesama orang Depok, walaupun banyak yang juga tidak asli orang Depok misalnya, sekampung halaman. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian tidak diingkari dalam Islam. Di situ sudah saya kutipkan 2 ayat yang menceritakan bahwa para nabi mereka adalah saudara kaumnya, padahal kaumnya mendustakan risalah mereka, kaumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun mereka kafir, Allah tetap menyebut para nabi saudaranya mereka. Kita lihat di situ, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, Nabi Hud alaihi salam, saudara mereka. Akhahum, saudara mereka. Jadi Nabi Hud saudara kaumnya, padahal kaumnya ingkar kepadanya alias kafir, tapi Allah tetap memanggilnya dengan sebutan saudara. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, Nabi Saleh, ila Samud akhahum salihah, kepada kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang juga mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzabat Samud bi tawwaha. Mereka pun diutus seorang nabi yang juga saudara mereka, Saleh. Maka informasi ini menunjukkan walaupun mereka kafir, tapi satu bangsa, satu rumpun dengan kita, maka mereka menurut ayat ini adalah saudara. Tapi bukan saudara seakidah, saudara sekampung halaman, saudara setanah air, saudara sebangsa. Semalam Indonesia lawan Singapura, betul Pak? Menang apa ya? Saya tidak nonton, saya lihat aja ini juga. Menang ya. Ini kalau seandainya Indonesia lawan Arab Saudi, di mana pemain Arab Saudi itu 100% Islam semua, orang Indonesia ya anggaplah ada yang non Muslim, barang 2-3 pemain, 2 atau 3 pemain, kira-kira dukung di mana? Indonesia atau Arab Saudi? Indonesia. Betul Indonesia. Kenapa? Karena emang kampung halaman kita. Gitu. Ini bukan kaitannya dengan fanatisme kelompok, tapi ini sesuatu yang sifatnya inherent dan natural yang Allah titipkan ke dalam hati dan dada setiap manusia, baik dia Muslim atau bukan. Dari mana kita tahu?
kita lihat di sebelah kanan pojok, ya, masih di halaman pertama sebelah kanan pojok. Di hadis ini dikisahkan tentang Rasulullah SAW setiap menjelang sampai kota Madinah itu harrakaha bihubbiha. Itu sudah saya hitamkan, baik yang teks Arabnya maupun terjemahannya. Harrakaha min hubbiha. Rasul mempercepat untangnya, mempercepat kendaraannya karena cintanya kepada Madinah. Jadi begitu menjelang nyampe kota Madinah udah kelihatan mungkin-mungkinnya, buru-buru pengen nyampe Madinah. Saat itu Rasul sudah mukim di Madinah. Apa komentar para ulama kita tentang hadis ini? Kita lihat bawahnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan penjelasan. Wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ala masyru'iyati hubbil waqan wal hanin ilaih. Dan hadis ini menjadi dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Ini kata Imam Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari yang kita tahu punya otoritas dari sisi keilmuan. Dia menyusun kitab Fathul Bari 25 tahun lamanya. 25 tahun. Kita bikin skripsi setahun, bikin tesis setengah tahun, kadang 1 semester, apalagi bikin disertasi anggaplah setahun. Tapi kitab Fathul Bari 25 tahun dia bikin baru kelar. Dan salah satu teks yang penting yang disampaikan dalam kitab tersebut adalah ketika membahas hadis ini, beliau katakan mencintai tanah air dan mencintai dan itu merupakan sesuatu yang masyhur, dan rindu kepadanya itu juga sesuatu yang masyhur. Masyhur artinya sejalan dengan syariat. Oleh karenanya ketika orang Jawa tinggal di Depok, orang Sunda tinggal di Depok, orang Padang tinggal di Depok, orang Makassar tinggal di Depok, begitu lebaran pulang kampung juga wajar, karena memang itu sesuatu yang natural. Semua orang mengalaminya, baik mukmin dan bukan. Walaupun hadis hubbul waqar minal iman statusnya palsu, hadis yang berbunyi hubbul waqar minal iman, para ahli hadis baik salaf dan khalaf mengatakan itu hadis palsu. Seandainya hadis itu tidak ada masalah, karena masih banyak riwayat-riwayat lain yang secara de facto menunjukkan ajaran Islam bahwa mencintai kampung halaman itu bukan sesuatu yang salah. Contoh yang kedua, silakan kita lihat di bagian kiri atas, di kolom bagian kiri atas. Di situ diceritakan tentang ya secinta apapun Rasulullah kepada Madinah, dia gak lupa dengan kampung halamannya Mekah. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, beliau menceritakan menjelang Fathu Mekah, perjalanan menuju kota Mekah. Fathu Mekah terjadi tahun 13 Hijriah. Dan kita tahu Fathu Mekah itu hakikatnya seperti Rasul pulang kampung, karena Rasul kan aslinya orang Mekah. Nah begitu sampai kota Mekah, beberapa sahabat Nabi langsung bersyair, berpuisi. Emang syair ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau di Indonesia kebiasaan berpantun beberapa suku. Nah, yang disyairkan oleh mereka adalah tentang kota Mekah, tentang Ka'bahnya, tentang pasarnya, tentang orang-orangnya, tentang saudara-saudara mereka yang ada di sana. Rasul dengerin. Saat itu Rasul dengerin karena Rasul ikut rombongan mereka. Ketika Rasul dengerin, menitik air mata Rasulullah. Rasul nangis. Kenapa? Rasul ingat dengan kampungnya sendiri, ingat dengan Mekah yang melahirkan dia di situ, yang membesarkan dia di situ, yang juga mengusir dakwahnya juga di situ. Ketika Rasul menangis, Rasul berkata kepada Usail, lihat di situ, ya Usail, da'il qulub taqar, wahai Usail, biarkan hati ini jangan sampai bergemuruh, jangan sampai berlama-lama nangisnya. Ini permintaan dari Rasul. Maksudnya syairnya udah dulu, karena Rasul khawatir keingetan mulu sama kota tempat kelahirannya. Lihat, Rasul pun mengalami itu. Pernah nggak di antara kita seenak apapun bisa sekarang di sini, kadang ketemu teman lama, terbawa ingatan, dapat video broadcast di WA,
Ada video-video potongan tentang permainan anak-anak zaman dulu. Zaman saya kecil dulu, main dampu, main gatrik, main karet, main gundu, main batang pisang buat tembak-tembakan. Zaman sekarang mana tahu. Nah, pas kita nonton kayak gitu kan kita ingat dengan teman-teman zaman kita dulu. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya, di teks yang kedua. Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, beliau mengutip dalam kitab Al-Thalis Al-Majalisah, apa katanya? Idza arafta an ta'rifar rajul, ya, idza arafta an ta'rifar rajul fanzur kaifa tuhanibuhu fi awtanihi. Jika engkau ingin melihat kualitas seorang laki-laki, lihatlah pada bagaimana cintanya dia kepada kampung halamannya. Sampai begitu. Kalau ingin melihat kualitas kaum laki-laki, lihat sejauh mana kecintaan dia kepada kampung halamannya. Lalu kemudian wa tasyukuhu ila ikhwanihi, dan lihatlah pada sejauh mana kekangenan dia, kerinduan dia kepada ikhwan, kepada saudara-saudaranya dia di kampung halamannya. Langsung kita teringat si anu, dia masih ada apa enggak ya, sehat apa enggak ya, masih hidup apa enggak ya, dan seterusnya. Itu karena kita ingat. Kemudian yang ketiga, yaitu wa bukahu ala ma min zamani, dan lihatlah pada bagaimana kesedihan dia terhadap memori-memorinya di masa lalunya. Ya, di sini para ulama kita menunjukkan betapa Islam tidak membunuh naluri manusia tentang kecintaan dengan kampung halamannya. Maka dalam Islam ini tidak diingkari. Oleh karena itu para sahabat Nabi, di belakang nama mereka pun ada nama marga, ada nama daerah. Salman Al-Farisi, daerahnya Persia. Abu Dzar Al-Ghifari, ini nama nenek moyangnya yang kemudian menjadi suku Al-Ghifari. Abu Musa Al-Ash'ari di Yaman Selatan, nama marga, nama kabilah pedagang yang terkenal Al-Ash'ari. Terus sampai hari ini masih ada marga tersebut. Baik, sehingga kalau bapak-bapak mau makin silahkan, ya, Pak Fahrudin, Adepoki silahkan, urusan pantas belakangan, coba aja dulu, nggak apa-apa. Baik, yang kayak begini oleh Rasulullah tidak dilarang. Ini sekedar untuk identifikasi asal dan daerah. Yang terlarang yang mana? Yang terlarang jika hingga sampai taraf chauvinisme atau fasis, istilah kerennya, merasa kelompoknya, sukunya lebih hebat, lebih utama, lebih mulia dibanding orang lain, mirip Nazi. Baik, sekarang kita masuk ketiga, yang kanan atas, ikatan yang ketiga, ikatan tertinggi, ikatan termulia, ikatan terkuat, ikatan tersuci, yaitu ikatan akidah. Ikatan karena kita sama-sama muslim, karena kita sama-sama ahlul qiblah, sama-sama bagian dari umat Rasulullah SAW. Dan semoga kita pun di akhirat nanti tetap diakui sebagai umat yang Rasulullah SAW. Baik, yang sekarang kita lihat dalilnya. Ini ayat familiar, ya, surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Di majelis ini pernah saya sampaikan dulu tentang definisi innama. Waktu kita bahas hadis yang keberapa. Fungsi innama lil hasr, untuk pembatas. Ya, misalnya ada kalimat Sayyid Ahmad qaimun, Sayyid Ahmad akilun. Pak Ahmad sedang makan. Mungkin makannya Pak Ahmad sambil ngobrol, sambil telinga-telingok, sambil megang HP. Itu kalau Sayyid Ahmad akilun. Tetapi kalau seandainya kita tambahin dengan innama di depannya, innama Sayyid Ahmad qaimun atau akilun, ya, sesungguhnya Pak Ahmad hanya sedang makan, nggak ada aktivitas lain. Itu fungsi innama. Ayat ini menggunakan kata innama, artinya hanyalah yang beriman yang benar-benar bisa bersaudara. Sehingga ketika ada orang yang imannya lagi bagus, biasanya ekspresi persaudaraannya dengan sesama muslim juga lagi bagus.
senyumnya, sapanya, salamnya, kasih sayangnya, responnya. Dapat kabar si fulan sakit, nggak sekedar syafa'ullah. Kan sekarang begitu, lagi zamannya WA. Kalau ada kabar saudara sakit, sekedar syafa'ullah, semoga Allah menyembuhkan. Udah selesai. Kalau dulu kan open banget, si anu sakit apa? Di mana sekarang? Rumah sakit apa di rumah? Bawaannya pengen nengokin. Sekarang kalau udah syafa'ullah, udah tuntas. Ini kayaknya berlaku di banyak grup kayaknya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika keimanan seseorang lagi bagus, biasanya tadi ekspresi persaudaraannya juga bagus. Tapi kalau iman kita lagi turun, nah sama. Ya, interaksi kita pun dengan saudara-saudara muslim juga lagi nggak hangat. Salam kagak dijawab, contreng biru WA kita dijapri kagak dijawab, bukan nggak ada kuota, bukan, emang lagi malas. Maka disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki-maki seorang muslim fasik dan membunuhnya kufur. Kita lihat, memaki-maki itu ekspresi persaudaraan yang negatif. Fasik itu tanda kondisi iman yang juga sedang turun, maka disebut fasik. Maka ada istilah yang menggambarkan pembahasan ini. Keimanan seseorang berbanding lurus dengan bagaimana dia bersaudara. Bagus imannya, bagus persaudaraannya. Bukan keilmuan, bukan. Di ayat ini nggak dibicarakan keilmuan, tapi keimanan. Karena kita lihat tidak sedikit orang yang berilmu, paham ayat, paham hadis, paham kutipan-kutipan ulama. Dia doktor, dia master, dia PhD, dia LC. Tapi bawaannya debat dulu dengan ustaz-ustaz yang lain. Kita lihat di YouTube, sering nggak banyak perdebatan para ustaz, para guru itu. Ya, susah sekali nampaknya untuk mengakui bahwa ini masalah fikih. Kalau masalah fikih berbeda, ya udah maklum. Gak usah sampai ngata-ngatain, oh dia sesat. Masalah fikih gak usah pakai istilah sesat. Sesat itu terjadi kalau masalah akidah. Istilah dalam fikih itu antara apa? Antara kokoh, salah, dan sholat benar itu. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, pendapatku sholat benar. Ya, kata Imam Syafi'i, inna ra'i sholat yahtamilu al-kokoh. Itu kata Imam Syafi'i. Pendapat saya benar, tapi bisa juga salah. Dan pendapat yang lain salah, tapi juga bisa benar. Artinya benar salah bisa dialami oleh siapapun. Nah itu. Tapi kalau masalah akidah, baru kita ada terma, ada istilah sesat dan tidak sesat, kafir dan tidak kafir. Kalau masalah fikih, gak usah sampai nyesat-nyesatin orang. Ya, hanya gara-gara masalah azan 2 kali atau sekali, masalah sholat ba'da azan ketika Jumatan, itu emang khilafiyah para fuqaha sejak lama. Tapi karena kita kadang kurang literatur, kita hanya baca literatur yang kita baca doang, menutup diri kita dari kitab-kitab yang lain, ya wajar jadi keras kayak begitu dalam masalah ini. Baik, jamaah sekalian, sekarang kita lihat penjelasan Imam Al-Qurtubi, ya seorang ulama dari Andalusia. Jadi kita perlu ya mengetahui sejarah. Ternyata dulu Andalusia Spanyol sekarang ya, yang teman Barcelona sama Real Madrid harus tahu juga ini. Dulu Spanyol itu Islam, ya cuman langsung dihabiskan Islam di sana, di Cordoba, ya, di Granada, habis semuanya. Dan sekarang kita tahu mayoritas non Muslim. Apa kata Imam Al-Qurtubi, Cordoba, imamnya orang Cordoba? Ai fi din wal hurmah la fi nasab. Maksud saudara dalam ayat tadi persaudaraan karena agama, bukan persaudaraan karena nasab. Nasab silsilah keturunan. Saya, bapak saya, kakek saya, buyut saya terus sampai ke atas nasab. Saya, abang saya, adik saya, sepupu saya terus kencang-kencing saya, itu semua nasab. Yang dibicarakan dalam ayat ini bukan persaudaraan itu, tapi persaudaraan karena keislaman, karena akidah. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, walihada din, oleh karena itu dikatakan ukhuwatud din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih mahal, lebih tinggi, lebih mulia, lebih tajam, lebih menghujam
dibanding persaudaraan karena semata-mata nasab. Kayak kita bersaudara karena Islam kita, karena agama kita. Ini lebih kuat posisinya dibanding semata-mata karena nasab. Apalagi kalau dia Islam juga dan saudara senasab juga, double persaudaraannya. Oleh karena itu ketika perang Badar, Rasul dan sahabat berbaris dalam pasukan al-ummah al-islamiyah. Musuhnya orang-orang Quraisy adalah saudara-saudara mereka sendiri. Rasul melihat ada menantunya di sini. Siapa menantu Rasul? Yang jadi musuhnya ketika perang Badar, Abu Al-As. Saat itu belum ada larangan perempuan muslimah menikahi orang kafir, belum. Ayat yang berbunyi dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, "Fala tarji'uhunna ilal kufar", jangan kalian nikahin, kembaliin wanita-wanita mukminah ke suaminya yang kafir. Ayat ini saat itu belum turun. Sehingga Rasul pun punya menantu orang musyrik. Begitu perang Badar, menantunya ikut musuh. Abu Bakar As-Siddiq melihatin musuhnya, ada bapaknya di situ. Coba, seorang anak mau perang ketemu bapaknya jadi musuhnya, gimana enggak kecil hati kita? Aduh, bapak mungkin kita bisa mundur itu. Kalau kita di situ mungkin kita bilang, ya Rasul, cuti dulu dah, ada bapak saya. Tapi tidak, mereka tidak begitu. Mereka memahami betul ayat ini. Ukhuwatul din akbatu bi ukhuwatin nasab. Luar biasa dan masalah. Lalu kemudian, ya, fa inna ukhuwatan nasabi tanqadimu bi mukhalafatid din. Sesungguhnya persaudaraan karena nasab putus gara-gara perbedaan agama. Walaupun dia abang saya, dia adik saya, lahir dari rahim emak yang sama, dibesarkan di keluarga yang sama, diembanin dari makanan yang sama, tapi gara-gara misalnya, alhamdulillah tidak sampai terjadi, ya dia murtad atau apa, terputus persaudaraannya. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Lalu kemudian apa lagi di situ? Wa ukhuwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Sebaliknya, persaudaraan karena agama, karena keislaman kita tidak terputus gara-gara perbedaan nasab. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun hubungan kita sebangsa setanah air tadi, sehebat apapun hubungan kita sesama anak Nabi Adam tadi, tapi kalau sudah bicara Islam, inilah yang paling unggul. Karena di alam kubur nanti kita nggak akan ditanya, ya misalnya man waliduk, siapa bapakmu, kita nggak akan ditanya. Atau ma jinsiatuk, apa suku bangsamu, barjakiatuk, apa ormasmu, nggak akan ditanya apa sukumu, apa ormasmu, tidak. Yang ditanya adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyuk, siapa nabimu, man kitabuk, apa kitabmu, hal-hal yang terkait dengan keislaman kita, bukan itu. Baik teman sekalian, ini konsep dasar bergaul dengan sesama manusia. Kita masuk pada kedudukan non-muslim di negeri mayoritas muslim. Ya, posisi non-muslim di tengah-tengah kita. Bagaimana menurut kacamata para fuqaha, ahli fikih? Ada 4 istilah, 4 status non-muslim yang ada di kanan kiri kita. Yang pertama, para fuqaha mengatakan kafir dhimmi, atau istilah lain ahlul dhimmah. Ya, dhimmah artinya jaminan. Kafir dhimmi artinya orang kafir yang dijamin aman, tidak boleh diganggu. Bahkan Rasulullah akan nuntut di akhirat orang yang mengganggu kafir dhimmi, sebagaimana hadis Imam An-Nasai, Abu Daud dan yang lainnya. Baik, kita lihat penjelasan para fuqaha dalam kitab Jawahir Al-Iqlil, Al-Kasyaf Al-Kina, yang mereka mengatakan ahlul dhimmah humul kuffar alladzina aqarru fi daril Islam ala kufrihim. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang mengikrarkan kekafirannya di negeri kaum muslimin. Mereka menyatakan saya ini, saya itu, agamanya dia bukan Islam. Di daril muslimin, di negeri, di kampung negeri kaum muslimin. Apalagi kita bi'iltizamil jizyah, yaitu mereka pun bayar jizyah. Ada yang tahu jemaah jizyah? Apa jizyah? Pajak.
keamanan, bukan pajak kendaraan, bukan pajak bumi bangunan, bukan pajak PPN gajian dipotong, itu bukan, tapi pajak keamanan. Non Muslim ketika mereka bayar pajak, terlindungi mereka, terjaga mereka. Kalau seandainya kaum muslimin tidak bisa menjaga mereka, pajak mereka dibalikin lagi. Ini jizyah seperti itu. Apalagi? Itu yang ketiga, wa nufudhi ahkamil Islam fihim. Kemudian hukum-hukum Islam pun diterapkan kepada mereka, bukan hanya ke orang Islam, kepada mereka juga. Orang Islam mencuri, potong tangan. Ketika mereka mencuri, potong tangan juga. Itu maksudnya. Inilah yang namanya ahdud dhimmah, kafir dhimmi. Nah, jemaah sekalian, kalau kita menggunakan definisi ini, kriteria ini, zaman sekarang jadinya ada nggak kafir dhimmi? Zaman sekarang ini, jizyah ada nggak? Nggak ada. Bahkan di Arab Saudi sendiri tidak ada jizyah, pajak keamanan untuk non-muslim tidak ada. Kemudian menerapkan hukum Islam termasuk bagi non-muslim, ada nggak kita? Di Indonesia, jangan kata buat non-muslim, orang Islam aja nggak pakai. Orang Islam sendiri nggak pakai, paling dipakai cuma warisan doang, warisan, perkawinan, ada undang-undangnya. Tapi di luar itu kita masih merayap untuk mencoba menyesuaikan dengan hukum Islam. Seperti bab tentang ekonomi perbankan syariah itu sudah mulai pelan-pelan sesuaikan dengan Islam. Nah, kalau pakai definisi ini seakan-akan nggak ada kafir dhimmi sekarang. Namun ternyata begitu saya buka coba literatur para ulama kontemporer, ulama zaman kita, ini kan ulama zaman dulu nih, ya ulama zaman kita, seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu, pernah ke Indonesia juga. Ya, beliau mengatakan kafir dhimmi di zaman sekarang itu, di zaman nation state, itu mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, yang mau berhidup damai berdampingan dengan kita, menghormati kita, maka mereka sudah cukup disebut dengan kafir dhimmi di zaman sekarang. Baik, ini pertama. Yang kedua, kafir mu'ahad. Mu'ahad artinya orang yang terikat dalam perjanjian damai. Maka mereka sebagaimana kafir dhimmi juga tidak boleh diganggu. Seberapa lama? Selama perjanjian itu masih berlaku. Baik, kita lihat penjelasan para ulama kita. Yaitu humul ladzina salahum imamul muslimin ala ilhaqil harbi muddatan maklumah. Mereka adalah orang-orang kafir yang terikat oleh perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin sejangka waktu tertentu. Buat apa? Li maslahati yarohan, dalam rangka mengambil maslahat yang mereka lihat. Contohnya apa di Indonesia? Perjanjian Kertajati, perjanjian Renville, perjanjian Nubroyen. Zaman dulu kita pun terikat dengan perjanjian itu terhadap penjajah Belanda saat itu. Maka saat itu mereka tidak boleh diganggu, terikat oleh perjanjian. Istilah orang sekarang gencatan senjata. Istilah dalam bahasa Arabnya hunnah. Maka orang-orang yang terikat oleh perjanjian ini disebut kafir mu'ahad dan tidak boleh diganggu. Yang ketiga, kafir musta'man. Itu orang kafir yang minta suaka keamanan. Misalnya Myanmar lagi perang saudara antara militernya dengan sipil. Lalu sebagian kocar kacir kabur ke Indonesia minta keamanan sama kita. Kafir musta'man. Yang seperti ini mesti kita jaga. Baik, kita lihat lagi. Al-musta'man fil asl at-talib al-aman wa huwa al-kafir yadkhulu darul Islam bi aman. Kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk ke negara muslim dengan aman karena mereka talib, ya, meminta al-aman, mencari suaka keamanan. Sekarang suaka politik. Baik, ini 3 jenis. Sekarang kita masuk yang keempat, kita buka di halaman selanjutnya. Nah, inilah yang namanya kafir harbi. Pokoknya kalau dengar kafir harbi kayaknya udah kebayang. Apa kafir harbi? Diambil dari kata harb perang. Ya, harbun perang. Jadi maksudnya apa? Orang-orang kafir yang memerangi kita. Maka kepada mereka boleh kita untuk mempertahankan diri, untuk menyerang balik.
Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Silakan. Kita punya hak untuk membela diri. Hewan aja diganggu membela diri, maka manusia seorang muslim juga demikian. Nah, maka ketika kita dengar kaum muslimin di Uighur diusir dari negerinya, di Myanmar diusir dari kampung halamannya, kita dengar kayak gitu, maka ukhuwah Islamiyah lebih muncul harusnya. Wah, ini kasihan saudara saya, apa yang mesti saya lakukan? Bukan malah biarinlah, bukan urusan kita, itu konflik dalam negeri. Jadi tidak ada kepekaan ukhuwah Islamiyah sama sekali yang seperti ini. Padahal kita tahu seluruh kaum muslimin ya biasa wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut mengadu. Baik, sekarang kita lihat di situ. Ya, kafir harbi, ahlul harbi, awil harbiyun. Siapa mereka? Ghairul muslimin, mereka adalah non-muslim. Alladzina lam yadkhulu fi ahdi dhimmah. Di mana mereka tidak termasuk kafir dhimmi, wala yatamatta'una bi amanil muslimin, dan mereka pun tidak mendapatkan kenikmatan keamanan di bawah kaum muslimin, wala ahdihim, dan tidak terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Pokoknya di luar tiga hal itu berarti kafir harbi. Nah, kapankah tiga kafir tadi, dhimmi, muahad, musta'man, berubah jadi kafir harbi? Yaitu ketika ada di bawahnya yusbihu al-dhimmi wal mu'ahad wal musta'man fi hukmil harbi. Tiga jenis kafir tadi berubah menjadi kafir harbi. Kapan? Yaitu bil harbi bi ikhtiyarihi bi daril harbi muqiman fiha. Kalau mereka lebih memilih tinggal bersama saudara-saudara kafir harbinya, mukim di sana, itu sama juga menjadi supporter kafir harbi, sehingga mereka pun juga terhitung sebagai kafir harbi. Nah, kalau udah kayak begitu, maka sikap kita bukan lagi menjaga keamanan, jangan ganggu, tapi sikap kita adalah sirah. Apa sirah? Ma'rokah. Terjadi yang namanya peperangan dengan mereka. Dan peperangan tidak harus dengan senjata tajam, bisa dengan peperangan pemikiran, ideologi, kecerdasan, ekonomi, atau di medan tertentu bisa jadi dengan peperangan militer. Baik ya mas sekalian. Nah, dengan pemetaan nama-nama atau istilah kafir kayak begini, kita jadi lebih sehat dalam menyikapi non-muslim. Enggak semuanya kafir harbi, sebagaimana enggak semuanya kafir dhimmi. Jadi semuanya kita sikapi sesuai status. Dengan demikian kita bisa bersikap proporsional terhadap mereka. Baik, sekarang kita masuk yang sebelah kanan atas. Berbuat baik dan adil kepada non-muslim. Surat ini, surat Al-Mumtahanah ayat 8, itu ada sababun nuzul. Asma binti Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, itu kedatangan ibunya, namanya Qatilah, pakai kof, Qatilah. Dan Qatilah ini masih musyrik. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq masih musyrik, maka diceraiin oleh Abu Bakar. Nah, ceritanya Qatilah mendatangi anaknya, berkunjung. Biasa, emak mengunjungi anaknya. Nah, karena dia masih musyrik, Asma binti Abu Bakar menolak kedatangannya. Hadiahnya pun ditolak oleh Asma. Hadiahnya, kedatangannya ditolak. Mak, jangan masuk. Ini hadiah, enggak, saya tidak terima. Mak masih kafir, mak masih musyrik. Nah, dialog ini dilihat oleh Aisyah. Aisyah sebagai saudara kandung Asma, kok begitu Asma sikapnya sama emaknya sendiri. Maka Rasul pun dilaporkan oleh Aisyah, wahai Rasul, Asma begini-begini terhadap ibunya Qatilah, ya, hanya karena dia masih musyrik. Maka turunlah ayat ini. Kita lihat, la yanhaqumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk tetap berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Dengan turunnya ayat ini, barulah Asma menerima ibunya. Baik ya mas kalian, ini tanda bahwa berbuat antabarruhum albir, baik, wal istu adil, ini berlaku buat semua manusia,
Muslim ke, non Muslim ke, kita mesti berbuat baik dan adil kepada mereka. Ingat, berbuat baik dan adil bukan mawaddah, bukan mawaddah. Mawaddah, cinta kasih itu hanya untuk sesama Muslim. Bukan pula mualah. Apa mualah? Mualah itu loyalitas, memberikan loyalitas. Kalau bahasa para ulama, al-wala, loyalitas. Al-wala, loyalitas hanya untuk sesama Muslim. Dari mana dalil Al-Quran? Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Surat Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya wala kalian hanyalah kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Jadi berbuat baik kepada mereka. Oke. Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq menjelaskan tentang makna antabarruhum. Antabarruhum kata beliau, kalau non-muslim nggak punya pakaian, kita kasih pakaian. Non-muslim nggak ada makanan, kita kasih makanan. Nggak ada tempat tinggal, bahkan kita kasih tempat tinggal. Hal ini langsung dipraktikkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu perang Hittin selesai, orang-orang Salib kalah, maka diberikan 3 opsi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama, masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, silakan pulang ke kampung Anda di Eropa. Kalau nggak mau pulang juga, silakan tinggal di sini di Baitul Maqdis, di pinggir-pinggirannya. Nanti saya bikinin rumah sampai 3.000 unit. Itu 3 opsinya kan keren-keren. Tidak ada opsi yang keempat, kalau nggak semua saya bunuh. Tidak ada opsi dibunuh, tidak ada. Tapi opsinya adalah masuk Islam. Kalau nggak mau, ya udah silakan pulang ke kampung Anda di Eropa sana. Kalau nggak mau juga, oke, silakan tinggal di sini. Saya bikinin tempat tinggal sampai 3.000 unit. Di Salahuddin Al-Ayyubi, hebatnya beliau. Musuh lagi sakit, komandan musuh, raja musuh lagi sakit. Oleh Salahuddin diberhentiin peperangan, jangan perang dulu. Kenapa? Nggak fair. Nggak fair kalau komandan kita lagi sehat, musuh lagi sakit, nggak fair kayak gitu. Begitu Salahuddin tahu musuh komandan lagi sakit, Salahuddin dia datang sendiri nengokin dan ngobatin. Dia sendiri yang ngobatin, kasih obat, ditengokin, supaya apa? Supaya cepat sembuh dan perang bisa dimulai lagi. Itu Salahuddin. Bukan lagi sakit ya, kebetulan gua racunin sekalian. Itu kalau kita jangan. Tapi kalau Salahuddin udah disembuhin, biar bisa perang lagi dan bisa fair lagi perangnya. Ini antabarruhum, sampai sejauh itu para ulama kita menjelaskan. Baik, kemudian kita masuk ke contoh yang di bagian 3 ya, di pojok kiri. Kita ambil beberapa contoh dari Rasul. Berdiri kepada jenazahnya. Maka mohon maaf, ketika ada seorang muslim, jenazah muslim lewat, udah ketahuan muslim dari mana? Ya kurung batang pakai kain hijau, itu tanda itu jenazah muslim. Kita duduk-duduk aja, nggak menghormati. Salah satu penghormatan itu berdiri. Kita lihat di sini dia orang Yahudi, jenazah Yahudi lewat, lalu Rasul pun berdiri. Ya, marra bihi janazatun faqam. Lewatlah jenazah faqam, maka Rasul pun berdiri menghormati jenazah tersebut. Lalu sahabat Nabi ngasih tahu, ya Rasul, itu Yahudi, itu orang Yahudi, itu jenazah Yahudi. Jadi di mata para sahabat, kok berdiri sih sama jenazah Yahudi? Apa jawaban Nabi? Kita lihat kalimat terakhir, alaisat nafsan, bukankah dia orang juga? Itu kata Rasul. Ya kalau bahasa orang sini, akan dia orang, mengapa orang juga? Nah itu Yahudi, apalagi Muslim. Loh, bukankah ada larangan berdiri menyambut kedatangan orang? Ada hadisnya memang, tapi kata Imam Ibnu Hajar, maknanya adalah itu untuk berdiri menghormati orang yang gila hormat. Tapi untuk orang yang dia tipenya tipe tawadhu, ya, guru-guru kita, apalagi orang-orang tua kita yang tawadhu, kita berdiri menghormatinya bukan karena dia gila hormat, tapi emang ini adab kita kepada dia. Maka itulah yang kita lakukan sebagaimana kepada orang kafir pun kita lakukan. Apalagi sama sesama Muslim. Dan Rasul berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, maaf, kepada orang-orang Ansor, ketika Sa'ad bin Mu'az datang. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Ya, pentolan Ansor, tokohnya orang Ansor. Sa'ad bin Mu'az datang, Rasul berkata kepada orang Ansor, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian menghormati pimpinan kalian.
saat ini hadis sahih Imam Muslim. Maka itu dalil bolehnya berdiri dengan syarat memang ini orang tipe orang yang bukan gila hormat. Baik, ini berdiri kepada mayit Yahudi. Yang kedua, jual beli dan utang piutang silakan dan orang kafir. Oh, ini berapaan? Chinese. Ya, ada lagi warung siapa lagi itu yang non-muslim, silakan. Rasul melakukan. Ishtara Rasulullah alaihi salatu wassalam bin Yahudiin ta'aman bin nasi'ah. Rasulullah jual beli dengan orang Yahudi dengan cara nasi'ah. Apa nasi'ah? Enggak kontan, mutang. Rasul mutang sama Yahudi. Coba saya mau nanya, kalau Rasul mutang sama sahabatnya, kira-kira sahabat ngasih nggak? Ngasih. Apalagi sama sahabat kan, bahkan mungkin bukannya mutang, kali sama Nabi mutang, bawa aja Rasul bawa kan gitu. Tapi kenapa kok Rasul pilihnya ke orang Yahudi? Bukankah sahabat Nabi juga banyak yang kaya gitu? Tapi ternyata ke Yahudi. Imam Al-Auza'i mengomentari kisah ini, kata beliau, ini kisah menunjukkan Rasul ingin ngajarin kita secara lutfun itu latif, lembut, halus tentang bagaimana cara kita bergaul dengan non-muslim. Gini loh cara bergaul dengan non-muslim. Walaupun dia non-muslim, urusan utang piutang jual beli nggak ada masalah. Ini berlaku kaidah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, apalagi untuk nengokin yang sakit. Lagi sakit non-muslim, Rasul nengokin Yahudi lagi. Padahal kita tahu antara Yahudi dan Nasrani, kalau menurut hadis dan menurut Al-Quran, siapa yang paling keras permusuhannya? Ya, Yahudi. Tapi ini Yahudi lagi sakit. Yang Yahudi ini masih pemuda, sering menjadi pelayan dengan Rasul. Ya Rasul pun nengokin, dan Rasul berkata sama Yahudi, aslim, masuk ke dalam Islam. Pada zaman Abi, karena dia pun si Yahudi ini mandani bapaknya. Bapaknya ada di situ. Lalu kata bapaknya, Abi Abul Qasim, taatin Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasul, taatin dia. Fa'aslama. Akhirnya si Yahudi pun masuk Islam. Lalu Rasul pun keluar rumahnya dan berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang nyelamatin anak ini dari api neraka. Ada dua pelajaran. Pertama, boleh nengokin orang kafir yang sakit. Doain supaya dia sembuh. Ya, syafa Allah. Jangan cuma sakit ya. Bila doa saya ada dan impian. Ya, doain boleh. Dan kata jumhur ulama, jangankan dia sakit, dia meninggal aja, non-muslim meninggal, kita boleh takziah. Ini pendapat jumhur. Kecuali sebagian Hambaliyah. Sebagian Hambaliyah melarang. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh ikut-ikutan acara ritualnya, sakramennya, tidak boleh. Cukup kita tengokin anaknya yang tadi sedih, bapak sakit apa, sakit anu, ya semoga kamu sehat, semoga kamu sabar. Namun tidak boleh mendoakan ampunan. Mendoakan ampunan sudah tidak boleh. Silakan dibuka di halaman selanjutnya. Nah itu yang bagian kanan bawah, mendoakan kebaikan kecuali doa ampunan, kanan bawah. Ya, mendoakan ampunan tidak boleh. Di situ kita lihat ayatnya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru al-musyrikin. Enggak pantas, enggak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan ampunan kepada orang musyrik. Enggak boleh doain ampunan. Ya, walaupun mereka qurba, kerabat kita sendiri. Jadi walaupun mereka ini teman-teman kita, keluarga kita sendiri. Ya, walaupun mereka karena mereka kafir, kekafiran mereka membuat sia-sia doa kita kepada mereka. Ada peristiwa yang mirip dengan ini. Ketika paman Rasul wafat, Rasul mendoakan ampunan, turun ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang kasih hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Baik, kita lanjut lagi. Mengucapkan salam di saat mereka berkumpul bareng sama umat Islam. Rapat RT, rapat warga, kumpul bareng-bareng. Ada non-muslim baru 2 atau 3 orang. Atau kitanya yang minoritas, kita misalnya tinggal di Papua. Ya, kitanya minoritas dalam rapat RT di situ. Ya, MC-nya orang Islam.
Gimana, boleh nggak salam? Boleh. Dalilnya di situ sudah saya sebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya ketika para sahabat, kemudian musyrik Madinah, kemudian Yahudi Madinah, dan Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia? Tokoh munafikin, kumpul di tempat yang sama. Rasul datang dengan untangnya, Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Tetap mengucapkan salam, tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi dari kisah ini dalil bolehnya mengucapkan salam kepada perkumpulan muslim dan non-muslim dengan niat untuk hakikatnya buat muslimnya. Walaupun kata Imam Nawawi muslimnya hanya satu dari 100 orang, muslimnya hanya satu depan kita persis. Kita ucapkan assalamualaikum, kata Imam Nawawi dibolehkan dengan nawaitu untuk si muslim tersebut. Yang tidak boleh yang mana? Kalau tidak ada sama sekali orang Islamnya, baik dia seorang diri, berdua, bertiga, non-muslim semua, itu nggak boleh mengucapkan salam assalamualaikum. Kalau selamat pagi boleh, itu umum itu mah, ya sapaan atau apa itu silakan. Dari mana nggak bolehnya? Silakan dibuka di halaman selanjutnya lagi, di warning. Nah itu ada bagian warning, ya itu ada warning. Ya, ada beberapa larangan khusus. Ya, kelihatan ya, beberapa larangan khusus. Satu, mengawali assalamualaikum jika non muslim sendirian atau lebih tanpa ada orang Islam. Dalilnya la taqru al-yahuda wa nasara bisa. Janganlah kalian mengawali ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani, apalagi kepada musyrikin. Nah, ini nggak boleh mengucapkan salam. Itu kalau mereka sendirian saja. Tapi kalau mereka bareng kita nggak bisa. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan ada 4 pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh jika darurat, dan yang mengatakan haram. Dan pendapat yang bilang haram ini pendapat mayoritas salaf dan khalaf. Lalu Imam Nawawi mengatakan, lihat di halaman sebelah kanannya, di kanan bawahnya, pendapat yang bilang boleh dan pendapat yang bilang makruh itu pendapat yang batil dan lemah, karena bertentangan dengan la taqdu al-yahuda wal nasara bisalam. Jangan memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Baik, jemaah sekalian, assalamualaikum. Ini cukup banyak ya, ini belum kita bahas semua tentang hal-hal yang dibolehkan kepada mereka dan hal-hal yang terlarang kepada mereka. Kita lihat langsung aja ke halaman selanjutnya tentang mengucapkan selamat hari raya yang selalu berulang-ulang permasalahan ini. Mereka yang punya hari raya yang berantem kita, ya, yang ribut kita. Nah, yang kita jadikan pegangan kan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika tidak tahu. Ulama-ulama yang bagaimana? Ulama yang terdahulu itu lebih ikhtiar, lebih hati-hati mereka. Mereka lebih wawah ya dibanding saya lihat ulama-ulama saat ini. Mohon maaf, tanpa kita istilahnya mengecilkan peran ulama zaman sekarang dalam konteks ini, dalam konteks mengucapkan hari raya, 4 mazhab itu sudah saya kutip. Pertama, mazhab Hanafi, 4 mazhab. Ya kita lihat langsung terjemahannya aja. Ini yang Arabnya kecil banget, itu susah baca. Ya, dari Abu Hafs ya, Al-Kabir, dia berkata, apabila seorang muslim yang menyembah Allah selama 50 tahun, bayangin, menyembah Allah, sholat, ibadah, nggak berhenti 50 tahun, lalu datang pada hari Nairus. Nairus itu lebarannya orang Majusi zaman dulu. Ya, mereka datang atau ikut menyemarakkan hari raya Majusi dan ngasih hadiah telur. Kalau zaman sekarang mungkin ngasih hadiahnya angpau atau parcel gitu. Nah kemudian dikasih ke siapa? Pada sebagian orang musyrik dengan tujuan untuk ikut memuliakan, ikut menghormati hari raya mereka, hari raya orang kafir tersebut. Maka kata Imam Abu Hafs Al-Kabir, maka si orang itu kafir dan terhapus amalnya. 50 tahun dia ibadah cuma gara-gara ngasih telur doang dalam rangka memuliakan ibadah hari raya mereka, kafir hukumnya dan terhapus amalnya. Ini mazhab Hanafi.
secara verbal mengucapkan selamat, pengakuan terhadap Allah punya anak tanggal 25. Ini kan fitnah. Kita sering baca lam yalid wa lam yulad. Yang baca lam yalid wa lam yulad dia juga yang paling kencang ucapan selamat katanya. Apa lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah dituduh punya anak yang lahir tanggal 25. Nah, kita nggak meyakini kayak gitu. Iya, kita nggak meyakini, tapi ucapan tersebut sama juga mereka mu'tarof. Apa mu'tarof? Mereka seolah-olah diakui. Ya kan? Orang lagi main judi, kita ucapin selamat ya. Walaupun hati kita nggak ada maksud memuliakan, tapi ucapan selamat ini membuat si judi merasa, gue diakui. Kan gitu. Orang main judi aja nggak pantas diucapin selamat. Padahal main judi nggak sampai buat kafir, Pak. Nggak ada orang yang ikutan gara-gara main judi, kecuali kalau dia main judi. Ya, dia bilang judi itu halal, itu lain cerita. Dia main judi karena faktor kebodohan atau karena begitu. Dia main judi, kita bilang selamat ya, barakallahu fikum, kan ngacok ya begitu. Jangan lupa zakat, lebih ngacok. Nah, apalagi ini ucapan selamat kepada sesuatu yang membuat pelakunya pada puncak kekafiran. Bukan sekedar berdosa, tapi pada puncak kekafiran, yaitu menganggap Allah punya anak lalu disembah anak tersebut. Jadi ini bukan kata saya, tapi kata sahabat Nabi Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, la a'lamu aqdama syirkan indallah min an taqul rabbuka Isa. Aku tidak ketahui kesyirikan yang lebih besar dibanding orang yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Berarti siapa itu maksudnya? Siapa? Itu bukan kata saya, kata Abdullah bin Umar, dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, itu mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik. Nah, Imam Malik, Ibnul Qasim cerita, Ibnul Qasim ini murid terdekatnya Imam Malik yang sering mencatat fatwa-fatwa Imam Malik. Ya, dia bilang kalau seandainya ada orang Nasrani naik perahu, kalau zaman kita nggak naik angkot, naik perahu pas di hari raya mereka. Lalu kemudian orang Islam naik perahu yang sama, naik angkot yang sama. Kata Ibnu Qasim, turun buru-buru. Aku khawatir Allah turunkan murka terhadap perahu tersebut. Lagi naik angkot, ada non-muslim lagi hari raya mereka. Kata Ibnu Qasim, turun karena aku khawatir Allah turunkan murka Allah kepada mereka di sini. Maka ada kiai di Jawa Tengah itu saat keluar rumah nunduk mulu. Ditanya sama muridnya, Pak Kiai kenapa nunduk mulu? Saya nggak mau melihat tiang listrik. Lah, kenapa? Saat melihat tiang listrik ingat salib gitu katanya. Saking warahnya, saking hati-hatinya sampai. Mungkin data-data ini di mata sebagian orang dianggap ini radikal nih. Lagi musim kan, dikit-dikit dibilang radikal. Orang yang pengen konsisten dengan nilai-nilai Islam dibilang radikal. Ya, bagi kita, terlepas dari istilah radikal segala macam, ini masalah pedoman dari para ulama. Kalau bukan ulama, mau siapa lagi yang kita pegang? Artis pedomannya kan nggak mungkin. Orang-orang yang mengerti agama juga nggak mungkin. Para ulama masih tahu. Jadi para imam besar, ring-ring pertama para ulama, bukan hanya ulama zaman kemudian. Zamannya para ulama terdahulu, ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang muda 13, 14, 12 abad yang lalu. Baik, mazhab Hambali. Nah, Bapak-bapak bisa baca mazhab Syafi'i dulu. Ya, mazhab Hambali ini mazhab yang paling kotor, yang paling mudah. Mazhab Syafi'i yang katanya mazhab terbanyak di Indonesia. Ya, di situ yang paling bawah dulu dah. Di takzir, yu'adziru, di takzir. Apa di takzir? Dipukul, dicemeti, dicambuk, dihukum. Siapa? Itu orang yang menyepakati orang kafir, maksudnya menyepakati, menyamai perilaku orang kafir ketika hari raya mereka. Di sini dikasih contoh memegang ular. Memegang ular itu hari rayanya orang Majusi. Nah, kalau sekarang bukan megang ular, pakai topi apa namanya yang merah itu? Sinterklas, bukan karena dipaksa sama bos. Memang ada yang maksa. Ini sengaja, memang ikhlas dia, redho bagi begitu. Kata Imam Ibnu Hajar, ulama mazhab Syafi'i, takzir hukum dia. Kalau di kalimat terakhirnya di sini nggak terbaca ya, betul? Ya, dikatakan di situ, yaitu
Ya, hanna'ahu bi'idi, kalimat terakhir. Ya, kalimat terakhir. Hanna'ahu bi'idi. Itu walaupun agak kurang, agak kebaca dikit. Hanna'ahu bi'idi. Mengucapkan tahniah. Tahniah itu selamat. Greeting. Ya, mengucapkan tahniah kepada hari raya mereka. Itu pun juga ditaksir kata Imam Ibnu Hajar. Mesti dihukum. Kemudian dalam mazhab Hambali juga demikian sama. Namun untuk kepentingan kejujuran ilmiah, saya cantumin pendapat kedua pihak yang membolehkan. Ada pihak yang membolehkan ucapan selamat, khususnya para ulama zaman ini. Zaman dulu 4 mazhab sepakat, namun kesepakatan itu pecah di zaman ini. Seakan-akan ada beda pendapat, khususnya para ulama jebolan Al-Azhar, ya Bisriyun, Azhariyun, mereka membolehkan dengan maksud mujamalah. Apa mujamalah? Basa-basi di mulut aja, di hati jangan dipikirin, dan juga jangan dilanjutin dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, ini kata mereka. Ya, walaupun bisa jadi kita masih ada perang batin, kita nggak cocok dengan pendapat ini, mereka pun juga masih ragu-ragu. Pertama, hanya basa-basi. Yang kedua, jangan sengaja mencari-cari kesempatan untuk mengucapkan. Mereka juga nggak minta kok kita mengucapkan begitu aja. Kadang juga di antara kita bukan hanya mengucapkan, ada sebagian orang yang sambil mengucapkan juga mengutip ayat. Bisa dia bilang selamat Natal dan tahun baru di dalam surat apa misalnya perjanjian baru dikatakan sampai mengutip ayat. Padahal dia Muslim, malah dia yang masih kultum. Ya, yang kayak gini pun oleh para ulama yang membolehkan mengatakan nggak kayak gini juga. Itu juga udah berlebihan seperti itu. Ya, saya pribadi lebih ikut pendapat yang pertama, ikut pendapat yang 4 mazhab tersebut. Nah, kalau ada, ini yang susah, pejabat. Saya akui kok pejabat Muslim kita banyak yang soleh. Mereka kadang terjepit dengan kondisi kayak begini. Karena mereka juga bukan hanya pejabat buat kita umat Islam, mereka juga pemimpin untuk seluruh warga yang Muslim dan non Muslim. Kadang mereka terjepit dalam situasi itu, dapat undangan, entah wali kota, entah bupati, entah gubernur, ya undangan Natal bersama di gereja Anu kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, kami harapkan kehadirannya. Dia Muslim, dia santri, punya nggak tuh? Gimana ya? Gua nggak datang, nanti dianggap apa namanya? Nggak adil, pilih kasih, lalu pemimpin buat agama doang, nanti begitu. Kita datang khawatir kayak begini, ada ini, ada itu, ada apa namanya sinterklasnya, ada macam-macamnya. Kita nyampe dulu kalau acara dulu dan kita nyampe kok, apa? Ini disambut dengan haleluya. Oh yang nggak boleh. Ini gimana dia begini? Caranya gimana gitu? Menghindarinya gimana? Ngasih surat aja, kita dibacain oleh mereka. Apakah kira-kira non Muslim akan puas kayak begitu? Puas nggak kira-kira? Enggak juga. Mereka akan minta untuk lebih. Apalagi ke sekda bilang aku juga ada pesantren punya, ngerti juga, ada pusing juga gimana. Nah untuk bab ini sampai hari ini saya belum ketemu pembahasan khusus para ulama kontemporer. Apakah ada kajian khusus spesial untuk para pejabat, apakah mereka istisnaiyah, pengecualian, ataukah sama dengan muslim yang lain? Walaupun secara hukum pada awalnya semuanya sama di hadapan hukum, mau pejabat mau bukan sama aja. Cuman ada jalan tengah. Jalan tengahnya adalah saya pernah lihat di TV, di YouTube, ketika Presiden Mesir Muhammad Mursi rahimahullah, beliau diundang di Kristen Koptik Natal di sana. Dia datang sebagai seorang presiden dan dia datang mengucapkan bukan selamat, tapi dia mengucapkan selamat berbahagia, selamat berlibur, lalu kemudian juga disampaikan tentang ketertiban, jaga kerukunan, jadi hal-hal yang sifatnya umum. Nah, ini jalan keluarnya. Begitu selesai dia pamit, sehingga dia pun juga nggak ikut-ikutan dalam acara ritual. Dan saya rasa ini mungkin bisa dicontoh. Jadi datang di acara sambutan saja, tidak sampai lebih jauh dari itu. Kemudian ucapannya pun juga bukan ucapan selamat Natal yang dia pilih,
tapi selamat berbahagia, selamat libur dan semisal itu, sehingga secara sosial tetap bisa berlangsung dan secara akidah pun juga relatif bisa diselamatkan. Walaupun saya yakin ini pun juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah, karena perbedaan masalah ini akan terus masih ada. Walau misal jemaah sekalian, jadi kesimpulannya adalah bergaul dengan non-muslim untuk urusan sosial, muamalah silahkan, Islam terbuka. Tapi untuk urusan ibadah, urusan akidah, kita terikat oleh lakum dinukum. Semoga bermanfaat. Apakah ada diskusi atau tanya jawab? Gimana? DKF dari kita? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.